Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alivia Putri Wiono. Seri ke-86. Sini saya akan mempresentasikan IPS tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Unggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa asing, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak negatif bagi bangsa-bangsa Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju untuk pusat ekonomi, sosial, dan politik. Hubungan politik kerajaan-kerajaan telah terjalin sejak masa kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam. Hubungan sosial tercatat dengan banyaknya duta-duta asing di Indonesia untuk urusan agama, pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antar bangsa juga terjalin begitu erat antara Indonesia dan bangsa-bangsa asing. Latar belakang kedatangan bangsa Indonesia. Yang A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia, itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan kemarau Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan pernyataan di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Yang B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawal dengan huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk memperluas atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Terdapat 2 imperial, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno atau ancient imperialisme adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, gospel, and glory atau kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Yang B. Imperialisme modern atau modern imperialisme bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Timbul sesudah revolusi industri dan dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. C. Revolusi industri
Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa mengetahui Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksikan barang dan sebelum menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadi produk lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembang revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajah bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain menemukan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan petualangan. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis, pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dengan pedagang Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang miliki Inggris diberi nama EIC atau East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba-tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul dengan ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Vereniging Oost Indies Company atau VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa pengusaha dagang Belanda.
Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, pengusaha bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor perdagangan di Jakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberi izin pendirian kantor dagang kepada EIC atau Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon membujuk pengusaha Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan pengusaha Banten. Jakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dan memiliki hak monopoli perdagangan. Masih nilai yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah berikut. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli perdagangan seperti kasus di atas jelas merugikan rakyat. Kalian dapat membayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian secara bebas, tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awal VOC meminta keistimewaan hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangan menjadi penguasaan pasar atau monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintah. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku, perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC. Maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan Divide et Impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau antar pejabat kerajaan. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda yang mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau
atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi kepada VOC. VOC dengan kekuasaan yang membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Dengan gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen 1635 sampai dengan 1645. Johann Max-Schucker 1653 sampai dengan 1678. Dickslov van Goes 1678 sampai dengan 1681. Cornelius Johnson Spelman 1681 sampai 1684 merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1769 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintah kolonial dalam arti yang sebenarnya. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga melakukan kebijakan kerja paksa. Dengan istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat mendebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak diperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas kemanusiaan. Bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintah Hindia Belanda? Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon atau Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan atau Jawa Timur. Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Datlyns yang merupakan bagian dari Republik Bataaf atau Prancis. Gubernur Jenderal Datlyns yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan, Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi sehingga menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaatnya jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besar proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan raya melewati gunungan terjal dan medan yang sulit pada masa lalu. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Bataaf di bawah Gubernur Jenderal Herman William Datlyns. Mereka memandang penting pembangunan jalan Anyer Panarukan.
Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanam ekspor. Dan dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan jalan raya Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang dituliskan di dalam buku sejarah-sejarah dan novel. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. William V dari negara Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. William V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintah para penjabat jajahan Belanda yang menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimasukkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal minta membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord minta selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Lawless System atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagian tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem tanah paksa sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak di seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Belanda berusaha menekan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apabila ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutupi kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Pada tahun 1830, Johannes van der Boot menerapkan sistem tanam paksa atau Schulte-Stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia dari tahun 1830 sampai dengan 1831. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan
sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib lebih dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.